Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 23660122. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi ke-9, 10, 11, dan 12. Materi 9 yaitu tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya, misalnya sortasi, morfologi butir, fitur permukaan, dan karakteristik porositas permeabilitas sedimen. Semua atribut itu merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan, serta untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Studi detail tekstur sedimen umumnya dilakukan di laboratorium, namun observasi awal harus dilakukan di lapangan. Penggunaan lensa tangan, penggaris, dan bahkan pembanding ukuran butir sangat penting dalam observasi tekstur batuan sedimen. Ukuran butir rata-rata sedimen silis klasik digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Undet dan Wentworth. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut, yaitu energi hidrofil lingkungan, jarak dari sumber, dan material sedimen yang tersedia di sumber. Penyortiran atau sortasi adalah ukuran standar deviasi dari atau sebagian distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Ini dapat diperkirakan di lapangan dari grafik pembanding. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi tentang tingkat agitasi dan pengenjaran ulang ukuran asli dan ukuran butir dari sedimen itu sendiri. Morfologi butir dibagi atas 3 aspek, yaitu spek, roundness, dan sphericity. Shape adalah penampakan partikel secara 3 dimensi yang berkaitan dengan perbandingan antara ukiran panjang, sumbu menengah, dan sumbu pendek. Umumnya digunakan untuk ukuran butir berakal sampai terangkal. Hal ini dikarenakan memungkinkan untuk dilakukan pengukuran secara 3 dimensi. Roundness atau derajat kebundaran adalah morfologi butir yang berhubungan dengan ketajaman atau kelengkungan pinggir dan sudut suatu partikel sedimen klasik. Yang ketiga, sphericity adalah derajat suatu butiran untuk mendekati bentuk bola. Dua aspek fabrik atau kemas, yaitu orientasi butir dan kemasan butir. Keduanya dapat dihasilkan dari proses pengendapan atau melalui penguburan dan kekuatan tektonik. Kemas berkaitan dengan pengaturan butiran dalam batuan, serta berhubungan dengan matris. Tinggi rendahnya kelimpatan matris secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kerapatan persinggungan antar butir. Struktur batuan sedimen merupakan penampakan dalam tubuh batuan sedimen atau di antara perlapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi, maupun biologis. Struktur batuan sedimen terbagi atas erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenik. Struktur erosi yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang menggerus permukaan sedimen. Struktur erosi dibentuk oleh aksi arus erosi yang dipengaruhi oleh beban sedimennya. Contohnya, real marsh, furrows, and richness, flute, dan lain-lain. Struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses, baik subaerial maupun subaqueous. Struktur ini sering terjadi pada permukaan lapisan dan di dalam lapisan. Contohnya, parallel lamination, Wani, dan lenticular and plaster lamination. Parallel lamination terjadi di sebagian besar litologi. Variasi ini berkaitan dengan kecepatan aliran. Laminasi adalah istilah yang digunakan untuk perlapisan halus.
yaitu kurang dari 1 cm. Struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan, sedangkan sedimen masih belum yang terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah. Proses-proses ini berkisar dalam skala dari perpindahan massa sedimen sekitar 500 km hingga penyusutan kecil dari lapisan permukaan tipis dengan luas terbatas. Contohnya Slides, Sloop, Kaotika, dan Distilat. Struktur biogenik. Banyak struktur yang terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan, termaksud gangguan tidak teratur pada sedimen, penampakan heteroganisir yang terpisah, dan struktur pertumbuhan biogenik. Beberapa tanda organik modern seperti lubang dan jejak permukaan pada batuan, serta struktur anorganik seperti retakan sineresis. Studi mengenai struktur sedimen biogenik disebut studi transfossil. Komposisi batuan sedimen mengacu pada sifat komponen yang menyusun batuan sedimen. Secara umum, komposisi sedimen terdiri dari kerangka atau bahan partikular yang lebih kasar, matris atau bahan partikular yang lebih halus, dan semen, termasuk mineral autigenik individu serta bahan pengikat yang terbentuk selama diagnosis. Selanjutnya, materi ke-10, klasifikasi batuan sedimen. Batuan sedimen terbagi atas 4. Yang pertama itu sedimen terrigenous, terdiri dari butiran dekrital yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh batuannya, batuan konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan beberapa paleosol. Yang kedua, sedimen biogenik, yang berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya, dan dari bahan yang telah dibiosintesis. Contoh batuannya, batu karbonat, beberapa renjang, atau bisa dikenal dengan chert, fosforit, dan batu bara. Yang ketiga, sedimen kemogenik, yang terbentuk dari pengendapan langsung partikel kristal dari larutan garam pekat. Contoh batuannya, evaporit, batu pasir, dan sedimen logam lainnya. Yang keempat, sedimen vulkanis klasik, yang sebagian besar terdiri dari butiran dan klastik yang berasal dari aktivitas vulkanik. Contohnya, batuan autoklastik, piroklastik, hydroklastik, dan epiklastis. Sedimen klastik konglomerat. Konglomerat adalah sebuah bantuan sedimen berputih kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil. Batuan ini juga dikenal sebagai rudit. Sebenarnya, konglomerat harus mengandung lebih 50% klastik dengan diameter lebih dari 2 mm. Kurang dari ini dan lebih tepat disebut batu pasir berkerikil atau batu lumpur berkerikil. Sedimen klastik sandstone atau batu pasir. Batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir, yang juga dikenal sebagai arenites, wakes, dan greywacke. Batu pasir merupakan salah satu jenis sedimen yang paling umum dan dapat ditemukan di hampir semua lingkungan mulai dari daratan aluvial paling proksimal hingga daratan cekungan laut terdalam. Batu pasir kuarsa paling khas dari lingkungan laut dangkal berenergi sedang hingga tinggi, endapan laut dalam korelatifnya, lautan pasir gurun eolian, dan bukit pasir di sepanjang pantai. Sedimen klasik mudrok. Mudrok ada di mana-mana, terutama di lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, termaksud daratan banjir aluvial sampai fluvial, lingkungan danau, laguna, dan muara, daerah delta, dan lereng, rak luar, dan semua bagian dari lereng perairan dalam hingga lingkungan cekungan daratan. Lingkungan pengendapan paling baik ditentukan dari kombinasi struktur sedimen, fosil jejak, fosil mikro dan makro, dan fasies terkait. Klasifikasi kedua yaitu sedimen non-klasik. Yang pertama itu karbonat. Batuan karbonat membentuk sedimen 1/5 dari seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigrafi. Batuan karbonat terdiri dari 50% mineral karbonat,
terutama klastik dan dolomit pada batuan purba, dan klastik dan aragonit dalam sedimen modern. Sedimen non-klastik charge. Charge adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silika berbutir halus yang berasal dari biogenik, biokimia, atau komegenik. Charge terdiri dari silika berbutir halus dengan hanya sedikit pengotor. Sedimen non-klastik porosity. Sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari bahan fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Meskipun fosfor merupakan komponen penting dari semua makhluk hidup dan merupakan penyusun dominan tulang vertebrata, fosfor relatif jarang ditemukan dalam catatan sedimen. Fosfor laut terdapat di sepanjang daerah shelf terluar atau lereng atas tepian benua yang telah meningkatkan produktivitas organik. Fosfor laut sebagian besar terbentuk dalam kondisi oksigen rendah daripada kondisi anoksik penuh. Terjadi dalam bentuk pelet, fosfat, nodul, kerak, dan lapisan tipis. Selanjutnya, materi ke-11. Provenance. Apa itu provenance? Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis, yaitu provenir, yang berarti berasal atau muncul. Karena kata provenance umumnya digunakan oleh ahli sedimentologi saat ini, bagaimanapun ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar daerah sumber. Pengertian provenance telah diperluas untuk mencakup lokasi daerah sumber, seberapa jauh dan ke arah mana, ukuran atau volumenya, litologi batuan induk sumber, kondisi tektonik atau daerah sumber, dan iklim dan relief daerah sumber. Studi provenance sangat penting untuk pemahaman kita tentang paleogeografi. Ketika digabungkan dengan studi lingkungan pengendapan, provenance sangat membantu menafsirkan posisi relatif larutan kuno dan daratan tinggi pada waktu tertentu di masa lalu geologis. Dari studi tersebut kita dapat merekonstruksi lokasi, ukuran, dan komposisi litologi sistem pegunungan yang telah lama hilang. Sebagian besar penelitian tentang provenance batuan sedimen difokuskan pada batu pasir. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber. Analisis petrografi kuarsa, feldspar, pikas, dan mineral berat dan fragmen batuan membentuk dasar untuk sebagian besar penelitian tersebut. Namun, para peneliti sekarang juga beralih ke teknik tambahan seperti mikroskop katodoluminesis dan studi geokimia, elemen jejak, dan isotop dalam mineral kristal. Batuan kuarsa. Kita ambil batuan kuarsa karena kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan salah satunya komponen dari beberapa batu pasir. Sehingga para ahli tertarik dengan signifikasi potensi asal kuarsa sejak tahun-tahun awal studi petrografi. Studi awal ini difokuskan terutama pada signifikasi asal inklusi dalam kuarsa, meskipun kemungkinan signifikasi asal dari kepunahan indulotrofi juga diakui cukup awal. Meskipun kemungkinan signifikasi asal dari kepunahan undulatori juga diakui cukup awal. Inklusi dalam kuarsa mencakup inklusi cairan dan mineral. Berdasarkan studi sebelumnya, memiliki keyakinan yang cukup besar dalam kemampuannya untuk melacak butiran kuarsa ke sumbernya berdasarkan inklusi dan pola kepunahan yang tidak beraturan. Kepunahan yang tidak beraturan ini dan sifat polikristalin dari beberapa butir kuarsa telah mendapat perhatian yang cukup besar sebagai indikator asal potensial kuarsa. Ketiga, mineral seperti kuarsa atau fosfat dibombardir oleh aliran elektron berenergi tinggi dalam instrumen yang sesuai, misalnya pemindahan mikroskop elektron, partikel cahaya yang dipancarkan, dan fenomena ini disebut katodoluminescence atau disingkat dengan CL. Mineral Vespa umumnya sangat langka atau tidak ada di arenit kuarsa, namun Vespa adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti Vespa berguna sebagai indikator provenance. Pertama, karena Vespa secara kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa. Vespa cenderung tidak dapat diatur ulang. Beberapa Vespa memang dapat diatur ulang, tergantung pada kondisi, namun
Beberapa kristal yang cukup berlimpah di batu pasir menunjukkan definisi dari batuan sumber kristal. Dengan demikian, felspat lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi pertama daripada kuarsa. Mineralogi dan kimia felspat memiliki provenance yang signifikan. Komposisi kimia felspat diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zonasi dan kembaran dari felspat berplagioklas juga terkait dengan jenis batuan sumber. Oleh karena itu, mineral felspat hanya memberikan panduan kasar tentang provenance. Meskipun demikian, penting untuk melihat bagaimana mineralogi felspat berkaitan dengan beberapa penelitian tentang muncul dalam literatur geologi yang memanfaatkan geokimia batuan utuh dalam analisa provenance. Studi-studi ini mencoba untuk menghubungkan komposisi kimiawi batu pasir yang dinyatakan sebagai kelimpahan unsur mayor atau minor tertentu, atau rasio kelimpahan unsur dengan komposisi kimiawi batuan sumber yang sesuai. Studi semacam itu tampaknya memungkinkan identifikasi batuan sumber hanya dalam hal jenis komposisi yang agak luas. Interpretasi litologi batuan sumber hanyalah bagian dari proses analisis provenance. Untuk pengembangan pemahaman yang lebih lengkap tentang provenance dan paleogeografi, kita perlu memahami juga hubungan antara daerah sumber, lingkungan pengendapan, dan kerangka tektonik regional. Dasar untuk menafsirkan testing tektonik adalah asumsi bahwa mineralogi dekrital dan geokimia mencerminkan tidak hanya litologi batuan sumber, tetapi juga pengaturan lempeng tektonik umum. Masing-masing setting provenance ini mencakup pengelompokan batuan sumber yang melepas sedimen ke dalam cekungan terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisca Meilani Lahdiman dengan NIM 23660041. Materi 12, lingkungan pengendapan. Pendahuluan, sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar spesies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain di lingkungan ini, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba. Beberapa spesies tampak tidak mengalami analog modern, misalnya Banded Iron Formation atau formasi besi. Untuk yang lain belum ditemukan analog yang baik, misalnya Deepwater, Massive Sandstone, pasir masif. Analisis dan interpretasi batuan sedimen salah satu dari dua tujuan utama dalam analis dan interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan semua pengamatan yang berada pada spesies sedimen dan fiturnya, model dan proses fasis asosiasi, fasis siklus dan urutan tren, dan geometri lateral, elemen arsitektur dan pengaturan spasial temporalnya, dan informasi apapun tentang kontrol dan laju sedimentasi. Ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di mana sedimentasi terjadi. Beberapa definisi. 1. Fluvial, proses yang berhubungan dengan aliran atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran fluvial. 2. Aluvial, sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. 3. Eolian, berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Materi 13, proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Pendahuluan, petrologi batuan metamorf mempelajari batuan yang direstalisasi dalam keadaan padat dan di dalam kerak bumi. Kristalisasi batuan di dalam kerak bumi melibatkan
reformasi karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi regangan dan membuka jalur untuk pergerakan fluida. Ahli petrologi metamorfosis menggunakan mineral yang ada dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya, yaitu protolit, dan untuk memperkirakan kondisi metamorfisme ruang lingkup metamorfisme. Dalam definisi yang sederhana, metamorfisme adalah rekristalisasi batuan pada kondisi di bawah likuidus pada suhu tinggi. Metamorfosis melihat tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagai batuan disebut anatesis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati, sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan batuan yang dikenal dengan batuan metamorf. Batuan tersebut bersifat metamorf karena mineral-mineral dalam restit meskipun mungkin telah berada dalam keseimbangan dengan lelehan, tidak mengkristal secara langsung darinya. Jenis metamorfisme 1. Metamorfisme regional. Metamorfosis regional merupakan metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogeni dan deformasi yang menyertainya. Contoh, pendalaman dari pantai California akan mendokumentasikan hasil batuan deformasi dengan batuan metamorfosis selama agresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara di Mesozoikum. Medan metamorf di daerah ini adalah tipikal skala metamorfisme regional. 2. Metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak merupakan metamorfosis yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terakolisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi. Pada tingkat gerak yang tinggi, batuan yang telah mengalami metamorfosis kontak tidak mengalami deformasi, tetapi pada lingkungan yang dalam batuan tersebut dapat mengalami deformasi dan metamorfosis. Kontak dapat gradasi menjadi metamorfosis regional. Contoh batuan metamorfosis kontak batu adalah gamping berubah menjadi batu marmer. 3. Metamorfisme burial. Metamorfisme burial merupakan metamorfisme yang terjadi karena efek burial di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Daerah yang telah mengalami metamorfosis burial biasanya telah mengalami tingkat metamorfosis rendah dan belum mengalami deformasi. 4. Metamorfisme dinamis. Metamorfisme dinamis merupakan metamorfosis yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Namun, selama reformasi batuan kerak dalam cairan,
bermigrasi ke zona reformasi, dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfisme dinamis, zona lokal, metamorfisme yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter batuan dan belum deformasi di sekitar. 5. Metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal merupakan metamorfosis yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi. Di lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan siklus air melalui gerak atasnya yang memicu metamorfisme hidrotermal, yaitu air panas. Contoh baik dari daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah pegunungan tengah laut. 6. Batuan metamorfik. Batuan metamorf berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi berbagai macam protolit. Secara bersama-sama, batuan metamorf benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk volume gerak yang sangat besar. Akibatnya, pengetahuan tentang metamorfisme diperlukan untuk memahami evolusi geologi, geokimia, dan geofisika skala besar di bumi. Protolit merupakan batuan asli yang belum mengalami metamorfosis. 1. Kontak metamorfosis. Metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau durial disebut metamorfosis prograde. Metamorfosis yang dihasilkan dari panas yang terlokalisir di sekitar intrusi batuan beku disebut dengan metamorfisme kontak. 2. Regional metamorfosis. Metamorfisme yang dihasilkan dari jenis penguburan dan pemanasan ini dikaitkan dengan batas lempeng konvergen dan berkembang pada skala regional. Karena itu disebut sebagai metamorfisme regional. Metamorfosis regional biasanya disertai dengan tektonisme, sehingga batuan metamorf membentuk struktur foliasi yang menonjol. Sebaliknya, sebagian besar batuan metamorf kontak tidak mengalami deformasi yang kuat selama metamorfosis, dan karena itu tidak memiliki struktur foliasi dari batuan metamorfosis regional. Materi 14. Batuan metamorf. Metamorfisme adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda akibat pengaruh kondisi yang berbeda dari kondisi di mana ia terbentuk. Proses metamorfosis sebagian besar, tetapi tidak semua, melibatkan batuan yang terkubur jauh di bawah batuan lain, sehingga mengalami suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan suhu dan tekanan pada saat pembentukannya. Ringkasnya, metamorfisme adalah proses di mana batuan yang ada sebelumnya protolit diubah oleh beberapa agen, yaitu suhu, tekanan, atau melalui kontak dengan cairan yang reaktif secara kimia, atau kombinasi ketiga agen ini. Agen metamorfisme terbagi menjadi 3. 1. Tekanan. 2. Temperatur.
3. Fluida kimia reaktif. Fluida adalah cairan utama yang ada di dalam batuan kerak bumi. Fluida berperan penting. 1. Fluida yang memfasilitasi transfer ion antar mineral dan di dalam mineral meningkat laju terjadinya reaksi metamorf. Meskipun fluida tidak serta-merta mengubah hasil suatu proses metamorf, air mempercepat proses sehingga metamorfisme dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat, atau proses metamorf yang mungkin tidak sempat diselesaikan akan selesai. 2. Fluida, terutama fluida ganas yang memiliki konsentrasi unsur terlarut ion yang lebih tinggi, dan karena itu merupakan media penting untuk memindahkan unsur-unsur tertentu di kerak bumi. Jadi fluida tidak hanya memfasilitasi reaksi metamorf dari butiran ke butiran, tetapi juga memungkinkan pengangkutan unsur-unsur kimia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini sangat penting dalam proses hidrotermal dan pembentukan deposit mineral, proses kompaksi dan rekristalisasi, mengubah tekstur protolit selama proses metamorfosis. 1. Kompaksi, butiran mineral berubah menjadi lebih rapat, batuan menjadi lebih padat, porositas berkurang. Contoh lempung. 2. Kristalisasi, pertumbuhan kristal baru mineral asal tidak dapat berubah komposisi kimia orientasi mineral, berkembang karena tekanan mineral pipi atau lempar seperti muskovit menunjukkan arah tertentu. Foliasi, tekstur batuan metamorf. Foliasi terlihat adanya penjajaran mineral dalam batuan terbentuk melalui 1. Rotasi dari mineral pipi atau memanjang. 2. Rekristalisasi mineral yang memberikan kesan arah tertentu. 3. Perubahan bentuk butiran equidimensional menjadi bentuk memanjang. Demikian penjelasan materi meteorologi yang kami bawakan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.